Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 pengantar manajemen akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan materi kekuasaan dan distribusi wewenang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Bintang Rizky Maulana. Nama saya Vina Musinatin. Nama saya Hadiatul Rodia. Saya akan menjelaskan tentang kekuasaan distribusi wewenang. Definisi secara umum, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh kepada orang lain. Definisi kekuasaan menurut Robert Mitschaeffer, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. 5 sumber kekuasaan menurut John Braid dan Bertrand Raven. Pertama, kekuasaan memaksa. Kemampuan orang yang mempengaruhi untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi syarat. Kekuasaan menghargai. Kemampuan seseorang untuk memberi penghargaan kepada orang lain untuk melaksanakan perintah atau memenuhi persyaratan prestasi kerja. Kekuatan syah. Kekuasaan yang ada ketika seseorang bawahan atau orang yang dipengaruhi mengakui bahwa pemberian pengaruh berhak untuk mempergunakan pengaruh dalam batas-batas tertentu. Kekuasaan ahli. Kekuasaan berdasarkan keyakinan bahwa orang yang tidak mempengaruhi mempunyai keahlian relevan yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Kekuasaan bujukan. Kekuasaan berdasarkan pada keinginan dari orang yang dipengaruhi menjadi seperti atau menyamakan dirinya memberi pengaruh. Karakteristik Kotter untuk menangani kekuasaan dengan sukses. Wewenang, sesuatu bentuk kekuasaan, kemampuan manusia untuk mempergunakan sebagai dari pengalaman, hak dan kekuasaan untuk bertindak. 2 pandangan wewenang formal. 1. Pandangan klasik, wewenang berasal dari tingkat amat tinggi, kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Pandangan penerimaan. Pandangan ini dimulai dengan penataan bahwa tindakan semua hukum atau perintah sah dipatuhi oleh semua keadaan. Penerima memutuskan apakah akan menurut atau tidak. 2 pandangan wewenang formal. Pandangan yang pertama, yaitu pandangan klasik. Dalam pandangan klasik, konstitusi menjamin hak mempunyai properti dan mengendalikan bisnis. Lalu, manajer memberikan perintah, setelah itu perintah dipatuhi. Pandangan yang kedua, yaitu pandangan penerimaan. Dalam pandangan penerimaan, manajer memberikan perintah, lalu penerima perintah mempertimbangkan perintah yang diberikan oleh manajer. Setelah itu, penerima dapat memilih apakah perintah tersebut akan diterima atau tidak menerima. Pandangan Barnard mengenai pandangan penerimaan wewenang formal.
Pandangan yang pertama, adanya kejelasan informasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Pandangan yang kedua, pengirim pesan dan penerima pesan harus memiliki konsistensi komunikasi dengan tujuan organisasi. Pandangan yang ketiga, pengirim pesan dan penerima pesan harus memiliki kecocokan komunikasi dengan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, pengirim pesan mampu berkomunikasi dengan penerima pesan. Dengan kata lain, komunikator mampu berkomunikasi. Menurut Chester Barnard, ada kondisi yang mempengaruhi seseorang akan menerima wewenang. Wewenang dapat diterima maupun tidak dapat diterima tergantung dari bagaimana orang memahami perintah, tergantung dari bagaimana orang memahami sasaran organisasi, tergantung dari nilai-nilai pribadi dan prioritas seseorang, tergantung dari kemampuan komunikasi dan kemampuan pekerjaan seseorang. Itulah yang mempengaruhi seseorang akan menerima wewenang. Wewenang lini, staf, dan fungsional. Pertama, wewenang lini. Wewenang yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang kelompok individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer lini. Yang ketiga, wewenang fungsional. Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Bagan wewenang lini, staf, dan fungsional. Dalam bagan ini, kekuasaan tertinggi terdapat pada presiden. Di bawah presiden ada wakil presiden keuangan dan wakil presiden produksi. Lalu di bawah wakil presiden keuangan dan wakil presiden produksi terdapat manajer umum divisi A, manajer umum divisi B, dan manajer umum divisi C. Di bawah manajer umum divisi A terdapat manajer keuangan, manajer produksi, manajer personalia, dan manajer pemasaran. Itulah bagan dan rantai perintah pada wewenang lini, staf, dan fungsional. Jadi saya akan menjelaskan tentang delegasi. Nah, apa itu delegasi? Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, apa alasan diperlukannya suatu delegasi dan apa saja manfaatnya? Yang pertama, delegasi memungkinkan manajer untuk mendapat hasil yang lebih dibandingkan jika mereka menangani semua tugas secara sendiri dan mandiri. Hasil yang didapat jika mereka melimpahkan wewenang kepada bawahannya tentu lebih maksimal dan lebih besar dibandingkan jika mereka menangani semua tugas secara sendiri. Kemudian yang kedua, pendelegasian wewenang ini merupakan proses yang diperlukan agar organisasi itu berjalan lebih efisien. Kemudian yang ketiga, memungkinkan manajer memusatkan perhatian dan tenaganya untuk suatu hal yang bersifat prioritas atau penting. Karena tugas-tugas yang lain dapat diambil alih oleh bawahan dan dapat diselesaikan, sehingga mereka dapat memusatkan perhatian mereka kepada tugas yang harus diselesaikan dan diprioritaskan. Kemudian ada alasan lain, yaitu memungkinkan bawahannya untuk tumbuh dan berkembang dan digunakan sebagai bahan belajar dari suatu kesalahan. Nah, kemudian ada 4 kegiatan yang terjadi jika delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasi menetapkan dan memberi tujuan dan tugas kepada bawahannya. Tentunya ada pelimpahan wewenang dan tugas dari atasan kepada bawahan. Kemudian, pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerima delegasi itu menimbulkan suatu kewajiban atau tanggung jawab. Tentunya dalam menerima tugas atau wewenang dari atasan akan menimbulkan suatu tanggung jawab atau kewajiban untuk menangani tugas tersebut atau menangani kewajiban tersebut. Selanjutnya, pendelegasi yang menerima tanggung jawab untuk mencapai hasil yang dicapai. Dan efektivitas delegasi ini merupakan faktor yang membedakan antara manajer yang sukses dengan manajer yang tidak sukses. Selanjutnya ada beberapa hambatan yang terjadi terhadap delegasi.
Yang pertama, manajer tidak fleksibel untuk mendelegasikan pekerjaannya secara efektif. Yang kedua, adanya rasa tidak tentram dan bingung mengenai siapa yang bertanggung jawab akan suatu tugas yang bersifat spesifik. Kemudian yang ketiga, manajer khawatir akan mengurangi wewenang mereka sendiri. Dan keempat, manajer merasa terancam bila hasil kerja karyawan mereka ternyata lebih baik dari mereka. Kemudian yang kelima, beberapa karyawan menghindari tanggung jawab dan risiko, jadi mereka melalaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh manajer. Desentralisasi dan sentralisasi. Seberapa jauh wewenang formal yang didelegasikan oleh manajer di seluruh organisasi? Desentralisasi yaitu wewenang dan tanggung jawab dalam jumlah yang cukup besar yang diteruskan ke bawah lewat hierarki suatu organisasi. Yang kedua, desentralisasi, yang dimana desentralisasi ini adalah wewenang dan tanggung jawab dalam jumlah yang cukup besar tetapi berada pada puncak hierarki organisasi. Selanjutnya ialah keuntungan dan kerugian desentralisasi, yang dimana keuntungan desentralisasi ini terdiri dari 5 poin, yaitu pertama, melepaskan beban manajer puncak. Yang kedua, penyempurnaan pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai pelatihan bawahan. Yang keempat, adanya semangat kerja. Yang keenam, yang dimana inisiatif yang lebih baik pada tingkat bawah. Yang terakhir yaitu keenam, keluasan serta kecepatan dalam pengambilan suatu keputusan. Kerugian desentralisasi, yang dimana desentralisasi total tanpa koordinasi dan kepemimpinan dari puncak, maka akan membawa dampak yang sangat buruk, yaitu tidak dapat bertingkah laku sewenang-wenang dan lain-lain. Kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama ialah kekuasaan, yang dimana kekuasaan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan pengaruh kepada orang lain dengan maksud untuk mengubah sikap atau tingkah laku, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga adalah wewenang. Wewenang ini merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan yang tertentu. Yang terakhir yaitu delegasi, yang dimana delegasi ini merupakan suatu perwakilan atau suruhan atas prosedur penunjukan atau penunjukan secara langsung maupun perundingan untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan sebuah golongan atau lembaga dalam suatu organisasi.